Halo, assalamualaikum para bujang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK lengkap dengan pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Salah satu teori tentang asal mula negara, yaitu Pectum Subjections, menyebutkan bahwa negara timbul karena titik-titik. A. Kodrat manusia. B. Kehendak Tuhan. C. Adanya ikatan antar individu. D. Unsur-unsur negara terpenuhi. Atau E. Perjanjian antara individu dan penguasa. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nantinya. Pembahasannya, asal mula terjadinya negara bisa dilihat berdasarkan pendekatan teoritis. Salah satunya adalah teori perjanjian masyarakat yang menyebutkan bahwa terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Menurut John Locke, asal mula terjadinya negara itu tahap pertama Pectum Unions, yaitu diadakan untuk bentuk negara. Lalu tahap keduanya Pectum Subjections, yaitu perjanjian yang diadakan dengan penguasa. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, perjanjian antara individu dan penguasa. Soal nomor 2. Kutipan pernyataan juru penerang yang tak kenal lelah merupakan salah satu julukan yang disematkan pada seorang diplomat Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara internasional. Julukan tersebut ditujukan kepada titik-titik. A. L.N. Palar. B. Soekarno. C. Agus Salim. D. Sultan Syahrir. Atau E. S. Jojo Hadikusumo. Pembahasannya, juru penerang yang tak kenal lelah merupakan julukan yang didapatkan oleh L.N. Palar saat masih bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. Perjuangan L.N. Palar dalam dunia diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan saat dirinya mengemban misi mendirikan pemerintahan pengasingan yang berkedudukan di India. Selain itu, L.N. Palar merupakan juru bicara Indonesia dalam sidang keamanan PBB yang ditunjuk langsung oleh Soekarno. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, L.N. Palar. Soal nomor 3. Pada tanggal 9 Agustus 1947, masyarakat Mesir melakukan salah satu upaya dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan titik-titik. A. Melakukan aksi penjarahan di kedutaan Belanda. B. Mengirimkan bantuan berupa pakaian dan pangan. C. Melakukan aksi penghadangan kapal Belanda di Tusan Suez. D. Melakukan demonstrasi besar-besaran di kedutaan Belanda yang berada di Kairo. Atau E. Mengadakan tablik akbar di sekitar Universitas Al-Azhar bersama masyarakat Indonesia. Pembahasannya, pada tanggal 9 Agustus 1947, masyarakat Mesir yang dipelopori oleh ribuan buruh dan aktivis Ikhwanul Muslimin melakukan boikot dan penghadangan terhadap kapal Belanda yang bernama Volendam yang sedang berlabuh di Port Said tidak jauh dari Terusan Suez. Mereka memboikot pemberian logistik pada kapal tersebut dan juga dengan menggunakan bot-bot kecil masyarakat Mesir mengibarkan bendera merah putih. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, melakukan aksi penghadangan kapal Belanda di Terusan Suez. Soal selanjutnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan dan bersifat universal. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah titik-titik. A. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. B. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. C. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. D.
norma yang terkandung dalam Pancasila sama dengan yang ada pada ideologi lain, atau E. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Pembahasannya, nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal karena Indonesia terdapat berbagai perbedaan di dalamnya, sehingga Pancasila dalam pembuatannya dahulu sebagai dasar negara berdasarkan keanekaragaman yang ada, kemudian dijadisatukan tanpa ada yang dikesampingkan. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterapkan di negara lain. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Soal nomor 5. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Budaya organisasi, B. Sistem anti korupsi, C. Pengelolaan anggaran, D. Karakter pegawai instansi, atau E. Pengelolaan SDM. Pembahasannya, budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui yang pertama, transparansi anggaran, yang kedua, menghindarkan konflik kepentingan, dan yang ketiga, menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Jadi jawabannya adalah yang A. Budaya organisasi. Soal selanjutnya, nomor 6. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen, dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen A. kelima, B. keempat, C. ketiga, D. kedua, atau E. ke-1. Pembahasannya, DPA bertugas memberikan masukan kepada Presiden serta berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dari awal dibentuknya DPA dinilai kurang berarti. Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat yang terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002, DPA dihapuskan. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli tahun 2003. Jadi penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen yang keempat, B. Soal nomor 7. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPR yang berwenang. Yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR adalah A. Komisi, B. Panitia khusus, C. Panitia ad hoc, D. Badan anggaran, atau E. Badan urusan rumah tangga. Pembahasannya, DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPR RI yang berwenang. Adapun alat-alat kelengkapan DPR yang dimaksud adalah yang sesuai dengan pasal 23 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI, yaitu yang pertama, pimpinan, yang kedua, badan musyawarah, yang ketiga, komisi, yang keempat, badan legislasi, yang kelima, badan anggaran, yang keenam, badan akuntabilitas keuangan negara, yang ketujuh, badan kerjasama antar parlemen, yang kedelapan, mahkamah kehormatan dewan, yang kesembilan, badan urusan rumah tangga, dan yang kesepuluh, panitia khusus, yang kesebelas, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Jadi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR di sini adalah yang C, panitia ad hoc. Soal berikutnya, pada batas landas benua, suatu negara pantai berhak mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan laut dengan kewajiban A. Dapat menjaga dan tetap menyelamatkan lingkungan, B. Membagi keuntungan kepada negara-negara tetangga, C. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dengan alam, D. Membagi keuntungan dengan masyarakat internasional,
Atau E. Mengadakan penelitian untuk keseimbangan ekosistem. Pembahasannya, landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Jadi jawabannya adalah yang D, membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Soal nomor 9. Salah satu badan khusus PBB adalah FAO yang bermarkas di titik-titik. A. Roma, Italia. B. Wina, Austria. C. Jenewa, Swiss. D. Montreal, Kanada. Atau E. Washington DC, Amerika Serikat. Pembahasannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengordinasikan banyak urusan internasional, mulai dari keamanan, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. FAO atau Food and Agriculture Organization bertugas memerangi kelaparan yang bermarkas di Roma, Italia. FAO menghubungkan negara maju dengan negara berkembang dalam hal penyediaan pangan serta teknologi pertanian. Jadi jawabannya di sini adalah yang A, Roma, Italia. Soal nomor 10. Kami turut prihatin kepada terjadinya musibah di daerah itu. Kalimat efektif hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah titik-titik. A. Kami turut prihatin maka terjadinya musibah di daerah itu. B. Kami turut prihatin dari terjadinya musibah di daerah itu. C. Kami turut prihatin supaya terjadinya musibah di daerah itu. D. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Atau E. Kami turut prihatin sehingga terjadinya musibah di daerah itu. Pembahasannya, kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, kehematan kata, keparalelan, kepaduan, kelogisan, kecermatan, dan ketegasan kalimat. Jadi kalimat efektif hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Kata kepada itu diganti jadi kata atas. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang D. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Soal nomor 11, soal terakhir. Saddam, seorang siswa baru di kelas kami. Anaknya pendiam, tetapi murah senyum. Melihat penampilan dia yang banyak diam, banyak teman mengira Saddam seorang siswa biasa-biasa saja. Akan tetapi, pada saat ulangan dan hasilnya diumumkan, nilai Saddam selalu yang tertinggi. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah titik-titik. A. Air susu dibalas air tuba. B. Air beriak tanda tak dalam. C. Air yang tenang menghanyutkan. D. Memikul di bahu, memikul di kepala. Atau E. Seperti ilmu padi, kian berisi, kian merunduk. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK pada kali ini. Dengan ilmu, kehidupan menjadi enak, dengan seni, kehidupan menjadi halus, dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.